dari kelas 3B BKPI. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan kepada semua orang mengenai pengertian sosiometri. Sebelum saya menjelaskan tentang apa sih itu sosiometri, saya akan memperlihatkan tampilan sosiometri. Seperti ini tampilannya. Nanti di akhir video saya tampilkan gambarnya. Jadi, secara singkat ini, sosiometri ini merupakan sebuah metode atau instrumen penelitian dalam psikologi sosial dan juga sosiologi, serta dirancang untuk mengukur serta memetakan struktur hubungan interpersonal dalam suatu kelompok tertentu secara kuantitatif. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Jacob Levi Moreno pada awal abad ke-20 dengan tujuan utama untuk memahami dinamika sosial yang seringkali tidak terlihat secara kasat mata. Lalu dalam praktiknya, sosiometri ini tidak hanya sekedar menghitung jumlah suara yang didapat oleh seseorang, melainkan juga lebih memberatkan pada arah atau kualitas yang interaktif sering terjadi. Lalu hasil dari pengukuran sosiometri ini biasanya diimplementasikan dalam bentuk sosiogram, yaitu sebuah diagram grafis yang menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan individu sebagai titik dalam hubungan mereka, serta sebagai garis penghubungnya. Lalu melalui visualisasi ini, sosiometri juga mendeteksi adanya atau seorang peneliti atau pendidik dapat mengidentifikasi fitur sentral yang menjadi pemimpin informal dalam kelompok. Lalu serta mendeteksi adanya klik atau subkelompok kecil yang mungkin bersifat eksklusif. Selain itu, sosiometri juga sangat berguna untuk mendeteksi individu yang terisolasi secara sosial, sehingga intervensi yang tepat dapat segera diajukan untuk meningkatkan koleksi dan kesejahteraan emosional dalam kelompok tersebut. Baik, di sini ada tampilan sosiometri yang belum sempat diisi, lalu ada tampilan sosiometri yang sudah diisi. Nah, di sini saya akan membacakan tentang yang sosiometri yang berjudul Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 2 Bulukumba, yaitu angket, merupakan sebuah angket. Nah, petunjuknya di sini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan sejujurnya, karena jawaban Anda berguna bagi konselor untuk membantu kelompok belajar kelas Anda. Selain itu juga sosiometri ini dapat membantu masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang siswa. Oh iya, dan ini sosiometri bersifat privasi. Nah, setelah si guru konseling ini membagikan sosiometri ini kepada siswa-siswa, dan setelah si siswa mengisi, kemudian angket ini dikumpul oleh guru konseling lalu dibawa ke ruang BK. Nah, di sini ada pilihan pertama, yaitu pilihlah 2 orang di antara teman sekelas Anda yang paling Anda sukai sebagai teman dalam kelompok belajar. Nah, di sini ada pilihan pertama. Pilihan pertama dilengkapi dengan siapa nama temannya, lalu apa alasannya. Saya di sini mengisi minimal 2 pilihan beserta alasannya. Lalu poin kedua, pilihlah 2 orang di antara teman sekelas Anda yang Anda tidak sukai sebagai teman dalam kelompok belajar. Maksudnya ini seperti kayak kalian merasa, kayak siswa tersebut merasa tidak nyaman dalam berinteraksi atau bekerja sama dalam suatu kelompok dengan temannya. Kayak seperti misal si A, saya tidak nyaman dengan si A karena mungkin pembelajarannya kebanyakan main-main lah, seperti itu. Nah, di sini angketnya yang sudah saya isi. Contoh, di sini contoh nama saya Salsal Ramadhani, kelas 8 SMP, nomor absen 06. Nah, di sini pilihan pertama saya yang paling saya sukai dalam
belajar di kelas itu yang pertama ada Atika. Dengan alasannya itu saya memilih karena mudah diajak kerjasama. Lalu pilihan kedua ada Rara karena alasannya itu Rara ini aktif dalam bekerja sama dalam sebuah kelompok di kelas. Lalu poin kedua, pilihlah 2 orang di antara teman kelas Anda yang paling tidak sukai dalam belajar kelompok. Nah, pilihan pertama contoh saya menulis Vika dengan alasannya ini Vika tidak fokus dalam sebuah pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua ada Alif karena Alif ini alasannya selalu bermain-main dalam kelas, mungkin seperti itu. Nah, ini tampilan angketnya. Nah, setelah diisi, guru konselor kemudian mengambil kembali angket ini lalu membawanya ke ruang BK. Seperti itu. Baik, ada sedikit penjelasan dari saya mengenai sosiometri. Dalam memahami struktur sosiometri ini, sebuah kelompok, pemimpin atau fasilitator dapat mengambil sebuah keputusan yang lebih bijaksana, serta mampu mengambil keputusan bijaksana dalam penempatan personalnya atau pembagian tugasnya, sekaligus meminimalisir konflik internal yang bersumber dari ketidakcocokan hubungan antar personal seperti yang saya bilang tadi. Tentang teman kelasnya yang tidak disukai dalam belajar, ada yang disukai dalam kondisi belajar dalam kelas. Lalu oleh karena itu sosiometri ini dipandang sebagai alat diagnostik yang sangat efektif dalam upaya membangun lingkungan sosial yang lebih harmonis, produktif, dan inklusif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.